Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Ega Sulfar, mantan penderita GERD, asam lambung, anxiety dan psikosomatis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk eh, men-share ataupun berbagi pengalaman terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana sih hubungan dari keempat ini, apakah asam lambung, GERD ataupun anxiety dan psikosomatis mempunyai penanganan masing-masing, dan apakah itu penyakit yang diobati secara sendiri-sendiri. Saya ingin sedikit men-share berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita harus tahu dulu bahwa asam lambung itu kan adalah kondisi seseorang di mana kelebihan asam di lambung yang sehingga membuat penderitanya atau seseorang tidak nyaman di area lambung. Bisa saja menyebabkan mual, bahkan muntah, kemudian pusing. Nah, itu asam lambung. Nah, kalau untuk GERD sendiri itu kan itu juga masih menjadi bagian dari penyakit lambung. Bedanya dia ada kelonggaran atau kelemahan di esofagus yang kemudian naik ke kerongkongan. Biasa sampai di sini, biasa ada perasaan kayak muntah tapi tidak keluar, cuma sampai di sini. Nah, itu namanya reflux. Nah, GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi GERD itu seperti itu, dan ada menyebabkan area panas di daerah dada atau heartburn. Itu biasa menyerang seseorang dan kondisinya memang sangat tidak mengenakan dan kadang membuat seseorang itu malas untuk ngapa-ngapain, maunya cuman istirahat seperti itu. Nah, untuk anxiety sendiri itu kan adalah kecemasan. Kemudian anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan. Nah, untuk sebagian orang itu kecemasan kan biasa. Yang tidak biasa ketika ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini yang kadang yang memperparah asam lambung dan GERD. Padahal sebenarnya ketika kita sudah periksa ke dokter penyakit dalam dan dinyatakan baik-baik saja dan aman untuk lambungnya, anxiety ini sebenarnya tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi kan beda-beda orang. Jadi orang-orang yang menderita penyakit anxiety ini pasti ya, dia akan memikirkan bahwa barangkali dokter itu tidak akurat cara memeriksanya. Kok keluhan-keluhan saya bukannya berkurang malah makin banyak. Nah, itu anxiety. Kemudian psikosomatis. Psikosomatis itu dari anxiety juga. Itu dari anxiety. Anxiety itu kan ketika kecemasan yang berlebihan itu bisa menyebabkan panic attack. Panic attack itu adalah kondisi seseorang yang dadanya berdegup kencang, kemudian pusing dan selalu ingin mencari tempat untuk menyendiri, seperti itu. Nah, itu juga disebut psikosomatis. Nah, psikosomatis itulah yang kemudian membuat seseorang menjadi tidak nyaman dalam kerja sehari-hari, karena ada hal yang dia pikirkan, ada hal yang tidak terjadi yang dia pikirkan, yang memang tingkat kewaspadaannya terhadap sesuatu itu sangat tinggi. Tingkat kesadaran terhadap sesuatu itu sangat tinggi, sehingga psikosomatisnya ini selalu menjadi penanda bahwa saya terkena penyakit yang serius, padahal tidak ada, seperti itu. Nah, untuk hubungan
hubungannya sendiri dari keempat penyakit ini memang saling berkaitan, di mana ketika asam lambung naik, GERD itu tentu kecemasan akan semakin meningkat, dan mungkin saja ada panic attack ataupun psikosomatis. Sebaliknya, ketika asam lambung normal-normal saja dan diperiksa oleh dokter penyakit dalam dinyatakan baik-baik saja, sebenarnya anxiety ini tidak usah terlalu dipikirkan karena sudah keluar hasil bahwa tidak terjadi apa-apa. Sehingga teman-teman ketika ada keluhan lambung memang sebaiknya untuk diperiksakan ke dokter, untuk kita cek semuanya supaya normal dan tidak terjadi apa-apa, sehingga pikiran kita itu jauh lebih baik. Nah, kalau ditanya hubungannya ya memang saling berkaitan. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga lambung kita, utamanya makanan dan tingkat stres. GERD juga kayak gitu, makanan, tingkat stres, kemudian anxiety, memikirkan pada hari ini saja, seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kita pikirkan hari ini saja, kita tidak usah memikirkan masa lalu yang penuh dengan masalah, kemudian masa depan yang belum pasti. Kita pikirkan untuk hari ini saja. Itu untuk anxiety. Dan untuk psikosomatisnya sendiri, sebisa mungkin selalu berpikir positif bahwa penyakit asam lambung dan GERD itu baik-baik saja dan tidak ada masalah, sehingga psikosomatisnya sendiri bisa lebih dikontrol. Untuk teman-teman yang barangkali sudah shopping rumah sakit, sudah sering ke rumah sakit dan hasilnya masih begitu-begitu saya cuma bilang tetap sabar, kemudian ikhlas menjalaninya dan sadar bahwa penyakit ini pasti akan sembuh. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau lihat hubungan dari keempat penyakit ini itu saling berkaitan. Makanya penting sekali kita untuk menerapkan 3P, yaitu pola pikir, pola makan, kemudian pola hidup. Pola hidup itu rajin berolahraga, kemudian rajin berdiskusi, bersosialisasi. Pola makan itu ya makan tepat waktu, makan yang tidak dipantang oleh lambung, yang enak untuk lambung, yang nyaman untuk lambung. Pola hidup sehat itu tadi berolahraga. Kemudian pola pikir, memikirkan hal-hal yang baik-baik, yang positif tentunya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperparah penyakit ini. Barangkali untuk saat ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau teman-teman suka dan senang dengan video ini, minta tolong di like, di komen, dan di subscribe. Kemudian ingat, jangan pikir macam-macam, salam sehat, jaga kondisi dan pikirannya harus selalu dijaga. Ingat, kita hidup hanya sekali dan kita memanfaatkan hari ini dengan baik, kita memanfaatkan hari kita penuh dengan semangat.